Halo semuanya, sekarang kita kembali ya dalam video ngerakit mesin R15 dengan lengkap. Ini video sebelumnya, di playlist sebelumnya kita udah ngerakit bagian rasio sama magnet ya. Nih. Rasio sama kopling. Nah sekarang kita akan masang blok seher magnet ya buat ngelarin ini semua. Nah, sebelumnya kita pasangin ini dulu makan as. Oh iya, nah buat teman-teman yang pengen tahu ciri-ciri klep udah layak ganti itu gimana sih, yang pertama tuh lihat dari batangnya. Dari batang klep ya, kalau batang klepnya, kalau misalkan dari bongkar ya, lihat dari ujung batang klep. Kalau dia udah kemakan, rada nggak rata gitu, udah aus kayak cekung gitu, udah layak diganti kalau dari fisik ya. Terus kalau itu kalau tanpa dibongkar bisa ketahuan nggak udah jeber apa enggak, bisa ketahuan. Dia biasanya setelan klep itu selalu berubah. Misalkan nih udah di setel klep ya, udah di setel klep tapi nggak lama kemudian berisik lagi, setel lagi nggak lama kemudian berisik lagi, itu biasanya sih ujung batang klepnya itu udah jeber, udah kemakan. Terus ciri-ciri lainnya bang kalau klep udah layak ganti itu bagaimana? Riskan sih kalau misalkan pagi-pagi motor ngebul tipis, itu bisa dari batang klep udah kemakan atau bisa dari seal klep juga. Biasanya sih kalau kayak gitu, kalau pernah telat oli biasanya batang klepnya juga ikut kena. Kalau terus pas bongkar jangan lupa ini lahar noken as, ini lumayan fatal sih buat mesin R15. Kalau oblak dikit aja dia pasti berisik, soalnya dia kan kena tekanan juga, tekanan pelatuk dari noken as, terus ditarik sama kena tekanan dari tegangan dari rantai keteng kan, jadi gini letak pas diturun gas tuh biasanya makin kerasa biasanya lahar noken asnya kena. Kalau pas turun gas dia makin kencang. Terus ciri-ciri noken as yang layak ganti biasanya sih dari fisik ya, dari fisik. Kalau misalkan dia udah aus kemakan kayak berpori-pori gitu, biasa sih noken as tuh kalau nggak kemakan tuh, kalau noken as fiction tuh biasanya sih kalau dia berpori-pori, sekarang berpori-pori dia. Kalau noken as yang pelatuknya tipe roller ya, dia kan berpori-pori. Terus kalau ciri-ciri seher nih, seher udah layak ganti pasti teman-teman sebagian luar tahu. Pokoknya kalau ngebul ya nggak jauh-jauh dari seher ya. Kalau misalkan motor dikebul pas saat panas dia ngebul, kalau pas saat panas dia ngebul itu biasanya seher. Tapi kalau dari awal sampai seterusnya selama mesin beroperasi dia ngebul terus, bisa dari seher, bisa dari blok. Biasanya sih kalau sehernya kena, bloknya juga pasti kena kalau motor-motor di AC ya. Nah sekarang kita pasang, pertama kita pasang ini dulu, pelatuk. Ini pelatuk, terus ini buat PV ya, buat profil noken as PV ya, masih aman. Terus ring, terus plat sama apernya.
posisinya begini ya, ini tonjokannya ujung per dia nyangkut ke sini. Nah, VVA itu bagaimana sih? Oh iya, VVA sekalian. VVA itu sebenarnya simple sih. Ini kan noken as, jadi profil noken asnya itu dua, buat RPM rendah ini, buat RPM menengah ke atas ini. Jadi pada saat RPM tinggi menengah ya, entah 7000 6000, solenoid PPA kan tekan ini nih, tek, berfungsi solenoid PPA beroperasi terus nonjok. Ini ya kan, terus yang ini menekan ini, jadi yang nempel ke noken as itu yang ini buat profil VVA itu doang sih. Kita pasang aja ya. Ini masangnya harus bareng. Jangan lupa kasih oli. Ini udah kepasang, udah pas. Lubangnya dipasin dulu biar gampang masuk. Jadi posisinya kayak gini. Jadi buat masang noken asnya ini nanti harus ditekan ya, masalahnya kan adapter. Terus bisa kita pasang pelatuk yang outnya. Terus di sini kan ada lubang baut nih, bisa kita pasin sambil muter yang di sini pakai kunci obeng main. Yang satunya juga udah. Terus kita pasang noken as.
masang noken masnya harus dibantu sambil dibantu neken ini ya. Batok yang buat TV ya. Kalau kira-kira susah bisa dikendorin dulu. Ini sekarang platnya kendorin semua. Jadi biar lebih gampang masuknya. Kalau soal ukuran setelan tape itu sama aja ya, kayak fiction yang lama, mesin fiction yang lama kayak NMAX sama aja, N15 X 18. Udah kendor, kita masukin. Bisa sambil ditekan, ketok. Terus kita pasang tutupnya. Kita bawain pakai botol ya. Semua berbeda saat kau. Jangan lupa dikencengin. Sekarang kita masang seher ya ke blok. Dasar dulu. Pertama kita pasang seher dulu. Ini cara pemasangan ring seher. Mungkin sebagian ada yang tahu masang karena ini seher udah
masih share, bukan share baru ya, share bekasnya ya, cuman masih bagus ya. Yang penting coakan ininya jangan sampai ketemu aja udah. Terus ring satu, ring kompresi jangan kebalik, kadang kan kebalik tuh. Salah kayak gini nih. Kalau udah bekas kayak gini, misalkan tandanya udah nggak kelihatan, ini posisinya yang atas gimana sih, ini atau begini? Kalau ring kompresi itu ada, kalau dia tirus ke dalam, ini kan rata, ini tirus. Kalau yang tirus dia menghadap ke atas kayak gini. Udah sih. Terus pemasangan ringnya saya biasa sebentar ya, kita praktekin ya. Jadi biar sekalian yang belum tahu masang ring seher, nih. Sama pasang ring oli, saya sih biasanya ring oli kan ini kan X ya, saya ini biasa saya bikin di tengah di sini. Terus ring ini di sini sama di sini kayak gini. Coakannya, habis satu lagi di sini ya, intinya jangan sampai ketemu sih. Terus ini di sini, bisa di sini, bisa di sini, bolak-balik sama aja. Pokoknya jangan sampai ketemu potongan ringnya. Terus yang ini wait. Oh, ini ring kompresi 1. Nih. Nih. Ring kompresi 1 sama ring kompresi 2 jangan sampai kebalik ya. Pokoknya ring kompresi 1 itu dia tirus, ada 2 profil, satu tirus ininya rata, yang sebaliknya ada tirus, yang tirus bagian atas. Terus ini di sini. Terus sudah bisa kita pasang ya. Terus kita pasang klipnya. Teman-teman kalau takut misalkan masuk ke dalam, ini bisa ditutupin pakai kain atau plastik. Kalau misalkan teman-teman takut masangnya nggak pas ya, misalkan loncat gitu ringnya, klipnya bisa ditutupin pakai kain buat jaga-jaga.
Ini udah kepasang. Jangan lupa yang ada titiknya dia menghadap ke X ya. Terus kita pasang bos blok. Kalau bisa bos bloknya misalkan nggak ada, wajib. Kalau mas saya wajib ya bos blok ya, makanya karena miring. Pas pemasangan bosnya karena miring. Terus kita pasang packing blok bawah. Jangan lupa seher piston kita kasih oli. Terus bloknya juga kita kasih oli ya. Ini. Sudah. Selanjutnya kita pasang tensioner dulu, karet tensioner. Terus satu lagi. Terus kita bautin. Ini jangan lupa ya, ada ini ya, tahanannya. Tapi ngencengannya ntar aja, kalau bisa langsung dikencangin sih semuanya. Bisa langsung dikencangin, atau setelah pasang rantai keteng bisa entar aja sekalian. Terus kita kasih blok lagi, bos blok buat yang atas. Terus kita kasih packing. Head bisa kita pasang ya. Terus kita bautin. Bautin ini jangan lupa.
Nah, biar videonya nggak kepanjangan, nanti kita bikin buat masang rantai keteng, nyetel klep sama ngerapiin, kita bikin video satu lagi ya. Masalahnya ini udah terlalu panjang, nanti kita bikin lagi. Nanti ditunggu aja nanti di video selanjutnya buat masang rantai keteng, cara setel klep yang benar, cara masang rantai keteng. Nanti kita bikin video lagi. Thank you.